Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau memberikan sebuah tip bagaimana cara pemasangan kompor beserta tabungnya yang baik. Sebelumnya saya akan memberikan sebuah cara pandang bahwa kompor itu sangat diperlukan di setiap rumah tangga. Tetapi kompor itu juga bisa menjadi suatu sumber malapetaka di dalam suatu keluarga, dan sudah banyak contohnya. Maka kita sebagai seorang laki-laki atau kepala keluarga, kitalah yang paling bertanggung jawab apabila hal-hal tersebut yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Karena di dapur itu adalah kegiatan ibu-ibu atau wanita, istri-istri kita. Mereka di dalam hal teknis atau hal keamanan dalam penggunaan alat itu sangat terbatas bagi pemikiran ibu-ibu. Makanya kita sebagai laki-laki harus mencari cara dan mencari solusi bagaimana kita, khususnya kompor ini, bagaimana cara memasang yang terbaik, juga solusi penanggulangannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan saya akan memberikan sedikit cerita. Saya pernah melihat di suatu perusahaan, di suatu pabrik yang beraktivitasnya paling utama yaitu penggunaan api, karena mereka menggunakan tanur-tanur besar. Yang jelas mereka menggunakan tabung, dan tabung mereka tidak main-main ukurannya. Bisa ukurannya seperti ukuran peti kontainer itu yang ditarik sama trailer itu, dan itu jumlahnya bukan cuma satu, kadang bisa dua, bisa tiga, banyak mereknya. Waktu itu saya baca ada merek Samator dan lain-lainnya. Bagaimana instalasi kompor mereka pasang? Yang jelas setelah saya pelajari, mereka memasang antara tabung gas dan kompor itu sejauh-jauh mereka punya lahan. Terus setelah jauh, mereka juga membuatnya di tengah-tengah tempat yang terbuka seperti lapangan. Karena sebagaimana kita ketahui, gas-gas tersebut itu sangat dingin sehingga sampai mengeluarkan semacam salju, dan mereka mengatasinya biasanya pipa-pipa penyaluran dari tabung ke kompor itu mereka olesi dengan paslin atau stempel, kemudian dibungkus dengan semacam karung yang berlapis kayak bahan yang dibuat bikin Eternit, dan berlapis-lapis stempelnya sampai dibungkus juga dengan karet, dan terakhirnya pakai kain tersebut. Apa gunanya? Gunanya apabila terjadi hal tidak diinginkan yang berhubungan dengan api, diharapkan tidak terjadi kebocoran dan sifat bahan tersebut bisa meredam api. Itu saya lihat di sebuah perusahaan. Ada juga di rumah sakit, di suatu rumah sakit saya lihat, terutama di dapurnya, antara tabung dan kompor itu pun jaraknya jauh. Mungkin tidak semua rumah sakit, tetapi kebetulan saya pernah melihat di suatu rumah sakit seperti itu. Jarak kompor dan tabung jauh, dan instalasi pipa mereka gunakan bukan dari karet, tapi dari pipa seperti PDAM. Terus pipa tersebut dibikinkan semacam selokan yang berisi air. Jadi pipa-pipa tersebut posisinya berada di dalam air, dan banyak gunanya. Mungkin bisa mendeteksi bila terjadi kebocoran, juga bisa meredam apabila terjadi api yang tidak diinginkan. Nah, itu cara pandang dari saya tersebut, sehingga ketika saya berumah tangga, saya berpikir hal-hal yang baik yang pengalaman pernah saya ambil di sana sini, saya terapkan di rumah. Mungkin saya tidak memakai standar pabrikan yang di
diberikan sama kompor atau penjual selang LPG dan sebagainya, karena mengingat panjangnya, jaraknya. Selang-selang yang berada di pasaran tersebut panjangnya pun mungkin maksimal 2 meter, bahkan banyak yang kurang. Sehingga saya mencari solusi bagaimana saya bisa menaruh kompor saya ini jauh dari tabungnya. Untuk kamera ke sini bisa dilihat. Saya kasihkan contoh seperti ini. Nah, berbicara kompor ini sendiri, ini kompor kita istri dagang, yang jelas ini kekuatan kompor ini pun ada maksimalnya. Kalau yang seperti ini biasa ini untuk ukuran bobot yang sedang, tapi kalau yang sudah berat saya carikan seperti ini. Nah, ini tugasnya seorang laki-laki berpikir seperti ini. Ini sebagai contoh kita lihat, karena yang sebelah sini sering kena beban berat, ini pada miring ini juga, makanya tak kasih ini. Kalau tidak nanti karena beban berat, istri kadang pakai panti yang gede berisi beban yang banyak, air dan sebagainya, dia menekan ini sampai turun. Nah, itu kita sebagai laki-laki yang berpikir, kita carikan solusi. Satu ini untuk selang tabung tersebut, kita lihat dari sini, kita masuknya ke tembok. Ini tembok saya bobok, terus saya kasih pipa buat masuknya selang. Coba di bawah kita ini, kita lihat tidak ada LPG, tidak ada tabung LPG. Ini juga, sana juga kita lihat itu hanya tempat sampah, galon dan tempat beras. Ini salah satu upaya yang saya lakukan supaya dapur istri saya aman. Oke, kita lanjut lagi videonya. Tadi kita berbicara selang kompor kita masuk tembok. Ini keluarnya di sini nih. Ini selang kita ini panjang. Dan kenapa Anda lihat di sini ada keran, di sini ada keran, terus ini ember. Terus terang, yang namanya air kita harus tetap standby. Manakala terjadi gangguan di kompor, air ini cepat bisa kita gunakan selain kita pakai kain-kain bekas. Nah, di selang ini pun bisa kita lihat ada ini sambungan, ini pengaman, tapi di video ini saya tidak menjelaskan. Ini mungkin di video yang lain kita bongkar ini. Kita lihat pengaman seperti apa. Nah, ini selangnya ini kita lanjut. Ini kenapa panjang sekali? Memang dulu di rumah kita yang dulu, kita kan menetap di rumah ini kurang lebih sekitar 7 tahun ini. Sebelumnya rumah kita dulu di belakang itu masih ada halaman, terus ada pagar pengaman. Sedangkan ini rumah kita yang kita tempati sekarang ini, belakang ini areal persawahan semua, langsung alam bebas. Makanya tabung ini saya tidak berani taruh di belakang, siapa tahu hilang. Ya maksimal tembok rumah kita mentok di sini ya sudah. Yang jelas ini dari tabung sampai ke kompor tadi ada sekitar 6 atau mungkin hampir 7 meteran. Ya itu sudah tak anggap aman lah. Kalau dulu kita mempergunakannya ini panjang, ini dulu sekitar 12 meter ini. Ya, ini kalau ini ikut ke shooting ini kurungan tikus, perangkap tikus kita ini kalau malam kita pasang di selokan ini minimal satu malam 4-5 tikus ini kena ini, karena ini belakang sawah. Ya, ini kita lanjut lagi ke tabung, bisa mendekat. Nah, masang tabung biasa seperti ini. Nah, ini ada ini yang saya kata tidak standar, tidak apa-apa. Ini kan panjang. Ini kalau mungkin orang baru standar, ini panjang sekali. Ini kalau ini kena bisa patah ini, makanya tak kasih ganjal saja ini. Seperti ini. Apakah ini salah? Bagi saya ini baik, bagus. Ditekan juga aman. Nah, ini saya lepas tabungnya seperti ini. Ini saya cari dulu waktu itu yang ya boleh dibilang termahal dulu ini. Belum ada yang harga sekitar 300.000, ini waktu itu sudah harga 350-an lah, 50 kurang berapa ribu. Ini dulu saya cari yang terbagus. Nah, ini untuk selangnya ini saya pakai selang kompresor ini.
harganya juga murah, awet. Ini sudah berapa tahun ini Pak pakai ini, dia tetap bagus saja. Kalau mungkin yang berpikirnya standar, pakai selang yang standar yang dijual itu paketan itu ada ininya, terus ada selangnya, itu satu tikus sok gigit. Yang keduanya, kalau sudah berapa tahun dia akan pecah-pecah kalau ditekuk ini pecah. Ini kalau selang kompresor ini tahan sekali ini, harganya pun murah. Kalau selang yang standar LPG itu pada waktu itu, waktu saya beli ini, saya belinya di toko besi itu per meternya sudah 45.000, sedangkan ini cuma 23.000 per meter. Lebih kuat ini, lebih tahan ini, kita bisa minta berapa meter panjangnya karena dia jualnya gulungan. Nah, kita praktek saat ini, kita pasangnya gampang saja, pasang gampang saja, cuma gini tok sudah. Nah, kebetulan kalau yang ini punya kita ini ada harus dipencet dulu. Nah, kalau sudah dipencet baru gasnya mengalir. Oh, ada lagi tips sebentar, bagaimana kalau tabung ini bocor. Sebenarnya bukan masuk tutorial saat ini, tapi nggak apa-apa, sebentar. Suatu saat kita akan menjumpai tabung gas belum kita pakai, tapi dia gas keluar terus, ngosos. Ada yang pelan, ada yang sedang, ada yang kencang. Bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya seperti ini. Kita buka dulu karetnya. Nah, habis ini kita pakai pensil aja cukup. Ini misalnya ngosos gitu. Nah, ini kita cukup kita dorong. Nah, seperti ini. Ini antara apa namanya itu, sentil yang di dalam itu sama yang buat intinya buat nutup gas ini terganjal kotoran. Dengan kita dorong seperti ini, itu kotoran hilang terus berhenti. Pengalaman kita seperti itu. Baik, kita pasang seperti biasa. Nah, kita pencet. Nah, sudah ngalir, baru kita ganjal karena ini panjang biar nggak patah intinya. Nah, ini kita harus punya cadangan ini, cadangan karet ini. Manakala tidak pas waktu kita beli atau kadang kita buka nggak ada karetnya, kita bisa pakai cadangan. Beli banyak di Indomaret apa mana itu, banyak itu. Ya, sudah, kita selesaiin videonya. Oke, apa yang sudah saya sampaikan ini, Anda sebagai seorang laki-laki silakan berpikir penting apa tidak yang saya sampaikan. Anda pikirkan sendiri, dan bila video atau tip tutorial yang saya berikan ini dianggap penting dan masuk akal, silakan diikuti, dikasih tahu yang lainnya biar mereka juga nyontoh sehingga dapur kita, kompor kita aman. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang mempergunakan dan beraktivitas di dapur kita yang paling banyak yaitu istri-istri kita, kadang anak-anak kita. Makanya kita sebagai seorang laki-laki harus berpikir mengamankan mereka, karena dapur itu juga melayani kita buat kebutuhan kita makan sehari-hari. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Selesai.